Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is pertidaksamaan eksponensial. Seri Matematika SMA, pertidaksamaan eksponensial bagian pertama. This video is presented by DNA.12 Education. Seri Matematika SMA, pertidaksamaan eksponensial bagian pertama. Oke, students, kita lanjut saja apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan eksponensial, ya. Seperti yang kalian ketahui, bentuk eksponensial dengan ciri bilangan basis atau bilangan dasarnya sebagai bilangan basis, ya. Silakan kalian menonton video saya yang sebelumnya tentang eksponensial agar makin jelas. Dan ini adalah video kelanjutan tentang eksponensial, ya. Pada pertidaksamaan eksponensial, ciri khasnya berarti pertidaksamaan mengandung lambang lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu ciri khas dari pertidaksamaan. Jadi misalkan pertidaksamaan eksponensial A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa fx lebih kecil dari gx. Ya, dengan syarat basisnya sama. Demikian juga dengan A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, ya, dengan basis yang sama, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa fx lebih besar dari gx. Oke, fx lebih besar dari gx. Nah, demikian juga dengan A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx, maka kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa fx lebih kecil sama dengan gx. Dan yang terakhir, A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka bisa kita ambil kesimpulan fx lebih besar sama dengan gx, ya. Nah, syaratnya adalah basisnya wajib sama, ya. Nah, satu hal yang kalian harus ingat adalah usahakan basis A lebih besar 1. Ulangi. Kuncinya adalah usahakan basis A lebih besar 1. Sekali lagi. Kuncinya usahakan basis A lebih besar 1. Kenapa saya bilang A lebih besar 1? Supaya kita tidak mengubah-ubah tanda pertidaksamaan lagi. Ya, sebenarnya untuk pertidaksamaan eksponensial bisa saja A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Berarti kita akan mendapatkan pangkat eksponensialnya yang negatif. Nah, tetapi dengan kita mengusahakan A lebih besar dari 1, maka kita mengubah basisnya dari awal sehingga pangkatnya gampang dimodifikasi, ya. Yuk kita lihat contoh. Contoh soal 1, ya. 3 pangkat 5x-1 lebih besar dari 27 pangkat x tambah 3. 3 pangkat 5x-1 lebih besar dari 27 pangkat x tambah 3. Yuk kita jawab. Langkah pertama adalah samakan basisnya, yaitu basis 3. Oke, dari mana kita tahu basis 3? Tentu kalian tahu cara menentukan basis, ya. Yang sebelah kiri basisnya 3. Yang sebelah kanan basisnya 27. Tapi ingat, 27 artinya 3 pangkat 3. 7. 27, kalau kita jabarkan, 27 itu adalah 3 pangkat 3. 27 adalah 3 pangkat 3.
Artinya basisnya tetap 3. Betul ya? Basis tetap 3. Jadi kalau kita lanjutkan, langkah pertama dengan basis 3, ya, perhatikan itu, maka kita akan modifikasi 3 pangkat 5x-1 lebih besar 3 pangkat 3 buka kurung X tambah 3. Usahakan beri tanda kurung ya kepada bentuk yang mengandung variabel dan jumlah atau kurang. Sehingga kita mencegah beberapa kesalahan, apalagi mengenai tanda. Nah, kita perhatikan basisnya sudah sama, yaitu 3, 3. Oke. Basisnya sudah sama, yaitu 3 dan 3. Sebelah kiri 3, sebelah kanan juga 3. Nah, ketika basis sama, maka kita tinggal ambil pangkatnya. Oke. Kita ambil pangkatnya menjadi 5x min 1 lebih besar 3 buka kurung X tambah 3. Saya ulangi. 5x min 1 lebih besar dari 3 pangkat X tambah 3 dalam kurung. Ya. Sehingga dengan menyederhanakannya, kita dapatkan 5x min 1 lebih besar dari 3x tambah 9. Jadi ya. Nah, kemudian kita akan menyederhanakannya dengan memindah ruas. X ketemu X, angka ketemu angka. Ya, min 1 akan pindah ke kanan, sedangkan 3x akan pindah ke kiri. Ya, sehingga 5x min 3x lebih besar dari 9 tambah 1. 2x lebih besar dari 10, dan akhirnya x lebih besar dari 5. Nah, itulah himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 5x min 1 lebih besar dari 27 pangkat x tambah 3. Silakan sini. Yuk kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. 3 pangkat x kuadrat min 3x min 4 lebih besar dari 1. Kita jawab bersama dulu. Langkah pertama adalah samakan basisnya, yaitu basis 3. Oke. 3 pangkat x kuadrat min 3x min 4 lebih besar dari 1. Nah, 1 itu adalah 3 pangkat 0. Betul ya? 1 bisa diubah menjadi basis 3, tapi 3 pangkat 0. Jadi kalau kita lanjutkan, ya, perhatikan. 3 pangkat x kuadrat min 3x min 4 lebih besar dari 3 pangkat 0. Nah, sekarang kita sudah mempunyai basis yang sama, ya. Sehingga kita akan ambil pangkatnya saja, ya. Nah, ini basis sudah sama, kiri basis 3, kanan juga basis 3. Oke, sehingga kita tinggal ambil pangkatnya saja. Nah, sehingga x kuadrat min 3x min 4 lebih besar 0. Nah, ini ingat, ini bentuk kuadrat. Sehingga penyelesaiannya wajib difaktorkan. Oke, perhatikan faktornya. X min 4, X plus 1 lebih besar dari 0. Nah, pembuat nolnya adalah X min 4 dan X tambah 1. Atau X sama dengan 4, X sama dengan min 1. Ingat, setiap bentuk kuadrat, setiap bentuk pertidaksamaan kuadrat wajib diuji garis. Saya ulangi. Setiap bentuk pertidaksamaan kuadrat wajib diuji garis. Yuk kita lihat. Ya, titik-titik pembuat nolnya adalah min 1 dan 4. Kita kan menguji titik, ya, yaitu uji nol. Ya, kita bisa menguji satu titik pada garis bilangan. Yang penting bukan pembuat nolnya. Ya, yang paling mudah adalah 0. Ya. Lalu kita akan masukkan ke pertidaksamaan terakhirnya. Sehingga ketika kita masukkan 0, ya, hasilnya adalah minus. Ya, saya ulangi, dimasukkan ke sini ya. Pertidaksamaan terakhirnya. Nah, ketika kita masukkan 0, hasilnya adalah min 4.
Ya, kita dapatkan min. Otomatis samping-sampingnya jadi plus. Ya. Jadi suatu tanda yang selang-seling. Nah, kita lanjutkan. Karena diminta lebih besar, perhatikan. Ya, yang diminta adalah pertidaksamaan lebih besar. Berarti kita akan mengambil daerah positif. Ya, kita akan mengambil daerah positif. Perhatikan artirannya. Oke. Ya, perhatikan, jelas sampai situ. Kita mengambil daerah positif ya. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Saya ulangi, X kurang min 1 atau X lebih besar dari 4. Jelas sampai sini? Ya, ingat sekali lagi, setiap bentuk pertidaksamaan kuadrat wajib diuji pada garis bilangan. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Ya, kita lihat contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. 2 pangkat 2x min 2 kali 2 pangkat x dikurang 8 lebih besar dari 0. Nah, kita ketemu lagi nih eksponensial yang dicampur dengan jumlah dan kurang. Masih ingat bagaimana tekniknya? Betul. Apabila kamu temukan eksponensial yang dicampur dengan operasi jumlah dan kurang, pasti dimisalkan. Ingat, pasti dimisalkan. Yuk, kita lanjutkan. Langkah pertama adalah cari faktor yang sama untuk 2 pangkat 2x dan 2 pangkat x. Jadi langkah pertama kita harus mencari faktor yang paling sederhana dari 2 pangkat 2x dan 2 pangkat x. Lihat sini. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat x. Setuju ya? Jadi faktornya adalah 2 pangkat x. Nah, kita akan misalkan 2 pangkat x ini ya. Nah, kita lanjutkan. 2 pangkat 2x min 2 kali 2 pangkat x dikurang 8 lebih besar dari 0. Ya. Nah, tadi kan kita sudah menemukan bahwa faktor yang paling sederhana untuk 2 pangkat 2x dan 2 pangkat x adalah 2 pangkat x. Betul? Faktornya adalah 2 pangkat x. Ya, faktor yang paling sederhananya adalah 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat x inilah menjadi dasar dari permisalan. Kita akan modifikasi bentuk dari soal ini menjadi 2 pangkat x. Harus muncul 2 pangkat x. Berarti dapatnya adalah 2 pangkat x tutup kuadrat dikurang 2 kali 2 pangkat x min 8 lebih besar dari 0. Ya, kita memodifikasi agar di pertidaksamaan ini harus memunculkan 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat 2x ini dimodifikasi agar 2 pangkat x-nya muncul. Jadilah seperti ini. Oke. Kalau yang ini sudah 2 pangkat x. Ya, kita hanya memisahkan saja. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan. Misalkan 2 pangkat x adalah a. Sehingga a kuadrat minus 2 kali a min 8 lebih besar dari 0. Sehingga kita mendapatkan a kuadrat min 2a min 8 lebih besar dari 0. Ingat, kita harus faktorkan ya. Kita faktorisasikan. A min 4 a plus 2 lebih besar dari 0. Sehingga kita peroleh a min 4 sama dengan 0 atau a plus 2 sama dengan 0. A sama dengan 4 atau a sama dengan minus 2. Sudah, perhatikan. Ingat, habis dari pertidaksamaan kuadrat, ya, habis dari pemfaktoran pertidaksamaan kuadrat yang kita lakukan adalah betul,
uji garis pada garis bilangan. Nah, ada sedikit perbedaan pada pertidaksamaan eksponensial yang mengandung ada bentuk dari pertidaksamaan eksponensial tidak selalu diuji pada garis. Kadangkala kita akan menemukan pertidaksamaan eksponensial yang melulu pasti diuji garis, nggak selalu. Ya, memang secara logikanya setelah kita mendapatkan pembuat nol, yang kita lakukan adalah uji titik pada garis bilangan. Nah, inilah perbedaan, sedikit perbedaan pada pertidaksamaan eksponensial. Tidak melulu setelah kita hasilkan pembuat nol, kita langsung uji titik pada garis bilangan. Karena apa? Karena tidak semua solusi dari permisalan kita itu, tidak semua dari solusi yang kita misalkan itu memenuhi penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Kenapa saya bilang begitu? Perhatikan ya. Saya ulangi ini. Ini adalah minus 2. Ya. Kalau kita tes, ya, tadi kan kita misalkan A itu adalah 2 pangkat X, itu ya. 2 pangkat X, benar ya? A adalah 2 pangkat X. Hasilnya adalah min 2, betul ya? Nah, sekarang coba kamu pikirkan, apakah ini memenuhi atau tidak? 2 pangkat X sama dengan min 2. Perhatikan, basisnya saja sudah berbeda. Yang di kiri positif, di kanan negatif. Maka A sama dengan min 2 sebenarnya tidak memenuhi. Ya. Ketika A sama dengan min 2 tidak memenuhi, otomatis A sama dengan min 2 wajib diabaikan. Makanya tadi saya sampaikan, sedikit perbedaan pada pertidaksamaan eksponensial. Setelah kita lakukan pemfaktoran, kan harusnya diuji titik pada garis bilangan. Tapi ingat, jangan langsung uji titik. Kita cek dulu apakah permisalan itu memenuhi atau tidak. Nah, inilah contohnya. A sama dengan min 2 ternyata dia tidak memenuhi. 2 pangkat X sama dengan min 2. Berapakah X? Tidak bisa. Ya. Tidak ada X yang memenuhi itu. Jelas ya? Kecuali kedua hasil faktorisasi memenuhi dari pertidaksamaan eksponensial ini. Artinya ada X yang bisa dicari. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan hasil dari pertidaksamaan itu yang dimisalkan itu adalah memenuhi bentuk pertidaksamaan eksponensial, baru kita lakukan uji titik pada garis bilangan. Jelas di sini ya? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga dari bentuk ini, perhatikan, ya, ulangi ya. Ternyata bentuk ini tidak langsung uji titik pada garis bilangan karena A sama dengan min 2 tidak memenuhi. Nah, A sama dengan 4, berarti 2 pangkat X lebih besar dari 4. Sedangkan A sama dengan min 2, 2 pangkat X lebih besar dari min 2. Nah, ini tidak memenuhi. Akibatnya kita hanya memiliki satu solusi, yaitu 2 pangkat X lebih besar 4. Perhatikan, kita hanya mempunyai satu solusi, yaitu yang ini. Jelas? Berarti kita tidak melakukan uji titik pada garis bilangan. Jadi kita langsung saja. Sehingga simpulan penyelesaiannya adalah 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 2. Ya, seperti biasa kita ambil pangkatnya saja karena basisnya sudah sama. Sehingga X lebih besar dari 2. Inilah simpulan penyelesaian dari 2 pangkat 2X min 2 kali 2 pangkat X min 8 lebih besar dari 0. Jelas sampai sini?
Iya, kita lanjutkan. Kita lihat contoh nomor 4. Kita lihat contoh soal 4. 4 pangkat X min 2 pangkat X tambah 2 dikurang 32 kurang dari 0. Yuk kita jawab. Langkah pertama adalah cari faktor yang sama untuk 4 pangkat X dan 2 pangkat X tambah 2. Coba kita kerjakan bersama. Berapakah faktor untuk 4 pangkat X dan 2 pangkat X tambah 2? Lihat, kita lihat faktor yang paling sederhana. 4 pangkat X, ya basisnya 4. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Betul? Lalu X di luar kurung. Betul? Sedangkan yang ini kita sederhanakan menjadi apa? 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Betul? Berarti ini kita bisa sederhanakan 2 pangkat X kuadrat. Sedangkan ini kita bisa sederhanakan 4 dikali 2 pangkat X. Setuju? Jadi faktor yang sama dari 4 pangkat X dan 2 pangkat X tambah 2, faktornya adalah 2 pangkat X. Setuju sampai ini? Jadi faktornya 2 pangkat X. Nah, sekarang coba kita selesaikan, ya. Coba kita selesaikan. Berarti 4 pangkat X dikurang 2 pangkat X plus 2 dikurang 32 lebih dari 0. Kita selesaikan ini menjadi apa? Tadi 2 pangkat X pangkat 2, ingat ini ya, dikurang 4 kali 2 pangkat X, yang ini 7, dikurang 32 kurang dari 0. Nah, kita misalkan 2 pangkat X sama dengan B. Berarti B pangkat 2 min 4 kali B dikurang 32 kurang dari 0. Akibatnya B kuadrat min 4B min 32 kurang dari 0. Langkah selanjutnya adalah kita faktorkan ya. Berarti kita faktorkan. Ya, kita dapatkan berapa? Ya, plus 4 min 8. Kita tahu sini, B plus 4, B min 8. Akibatnya kita akan temukan di sini B sama dengan min 4. Betul? Dan ini B sama dengan 8. Nah, sebelum masuk uji titik pada garis bilangan, kita tes dulu. Kita tes dulu ya. Tadi B adalah 2 pangkat X sama dengan min 4. Sedangkan ini 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, ini tidak bisa diselesaikan. Ulangi, yang ini tidak bisa diselesaikan. Betul? 2 pangkat berapa yang menghasilkan min 4? Nggak ada. Sehingga ini kita buang. Jelas sampai sini? Jadi yang memenuhi syarat hanya 2 pangkat X yang ini. 2 pangkat X sama 8. Nah, sehingga karena ini bentuknya pertidaksamaan, ulangi. Karena bentuk ini pertidaksamaan, sehingga apa? 2 pangkat X, B lebih kecil 8. Ya. Oh ya, tanda lebih kecil ini diadopsi dari sini. Ya. Soalnya tanda lebih kecil ini diadopsi dari sini ya. Ada solusi cuma single. Kita tuliskan 2 pangkat X lebih kecil dari 8. Sehingga 2 pangkat X lebih kecil 2 pangkat 3.
Ingat basis ya. Betul? Karena basisnya sudah sama, kita ambil pangkatnya aja. Sehingga X kurang dari 3. Inilah himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X min 2 pangkat X plus 2 minus 32 kurang dari 0. Setelah sampai sini? Oke, inilah materi untuk pertidaksamaan eksponensial ya. Selanjutnya kamu akan mencoba beberapa soal untuk diselesaikan. Oke, selamat mencoba.